proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama Daulah Umayyah diambil dari nama tokoh yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf yang merupakan seorang pimpinan kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Pada masa Khalifah Utsman, Muawiyah telah meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Daulah Umayyah. Hingga kemudian, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi perang antara Muawiyah dan Ali yang disebut dengan Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan peristiwa Tafkim yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Golongan Khawarij, golongan Syiah, dan golongan yang mendukung Muawiyah. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai berkuasa Bani Umayyah dalam semangat politik Islam yang baru. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki. Hal ini dimulai dari Muawiyah yang mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Gaya pemerintahannya mengikuti gaya pemerintahan monarki di Persia dan Bizantium. Dalam kekuasaannya, ia tetap memakai istilah khalifah, akan tetapi melakukan pembaharuan dengan menyebut dirinya sebagai Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjalankan pemerintahannya, ia dibantu dengan beberapa sekretaris, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat, sekretaris yang bertugas berkaitan dengan ketentaraan, sekretaris yang bertugas berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, dan sekretaris yang bertugas berkaitan dengan hukum dan peradilan. Yang kedua yaitu dalam bidang militer dan ekonomi. Dengan menggeser ibu kota ke Damaskus membuat kekuasaan Islam semakin berkembang dan menjadikan pemerintahan semakin kuat. Langkah yang diambil Muawiyah dalam mengembangkan bidang kemiliteran yakni dengan mendirikan dinas pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan jabatan qadhi atau hakim mulai berkembang menjadi profesi sendiri. Pada tahun 695 Masehi, Khalifah Abdul Al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Gaya hidup pada masa Khalifah dinasti Umayyah terbilang sangat mewah, sehingga pada masa itu terbagi menjadi 4 kelas sosial. Kelas tertinggi diisi oleh para penguasa Islam, kelas sosial kedua diisi para mu'alaf yang masuk Islam melalui pemaksaan, kelas sosial yang ketiga diisi oleh anggota sekte dan para pemilik kitab suci yang diakui, dan kelas yang paling rendah yaitu masyarakat golongan budak. Selama periode kekuasaan dinasti Umayyah, 2 kota Hijaz, Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. Sementara itu, kota kembar di Irak, Basrah, dan Kufah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Dan juga pada masa itu muncul perintis tata bahasa Arab legendaris yaitu Abu al-Aswad al-Duwali, berasal dari Baghdad. Dan
Di bidang kesastraan, muncul para penyair terkenal seperti Umar ibnu Abi Robi'ah, Tuwais, Ibnu Suraih, dan Al-Ghorid. Dan yang keempat yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa ini mengalami perkembangan yang pesat. Di antaranya ilmu pengobatan mencapai kesempurnaan dalam bidang kedokteran dan kimia, serta berhasilnya menerjemahkan buku-buku berbahasa Yunani dan Koptik tentang kimia, kedokteran, dan astrologi. Ilmu al-Muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Pertama adalah Abu Ubaidah Muslim Ibnu Ubaidah al-Balani, yaitu astrologi, ahli hitung, ahli gerakan bintang-bintang. Yang kedua adalah Abu al-Qasim Abbas Ibnu Farnas, yaitu astronomi dan kimia. Yang ketiga adalah Ahmad Ibnu Ilyas al-Qurtubi, yaitu ilmu kedokteran. Dan yang keempat adalah Muhammad Ibnu Musa Ar-Razi, yaitu adalah ilmu sejarah. Serta yang terakhir adalah Hayam Ibnu Khalaf Ibnu Hayyan, yaitu adalah sejarah dan sastra. Sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah memiliki karakter sederhana dan bijaksana, sehingga membuat rakyat tertarik dan agama lain berbondong-bondong masuk Islam. Kebijakan dan penerapan teori diplomasi oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu pengkodifikasian hadis, berkomunikasi dengan ulama, pajak, memadamkan sengketa antar suku Arab, dan mendamaikan kaum Khawarij yang anarkis.